Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pernikahan telah berakhir sehingga suami dan istri harus berpisah, tidak lagi bersatu dalam satu rumah, maka ada kondisi yang berbeda tentunya. Anak tidak mungkin dibelah menjadi dua, tetapi mereka harus memilih. Mereka harus berada dengan salah satu dari keduanya. Karena itu al-mu'allif menjelaskan fakta ini, menjelaskan hukum ini dengan mengatakan, wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha walad fahiya ahaqqu bihadanatihi ila 7 sinin. Kalau seorang lelaki itu menceraikan istrinya dan ternyata dia telah dikaruniai anak keturunan dari istri yang dia ceraikan itu, maka istrinya lebih berhak untuk merawat, lebih berhak untuk mendidik anaknya, atau yang disebut hadanah. Istri, dalam hal ini ibu, lebih berhak untuk membawa sang anak untuk dia rawat, untuk dia didik, untuk dia besarkan. Sampai kapan? Sejak lahir sampai dia berumur 7 tahun. Kenapa demikian? Karena pada umur-umur tersebut, pada umur balita hingga umur 7 tahun, ibu lebih mampu. Biasanya, normalnya, ibu lebih mampu merawat mereka, menyusui, menyayangi, mendidiknya. Karena memang dunia anak pada umur-umur tersebut lebih dominan berada di dalam rumah, lebih dominan bersama ibu, lebih butuh pada kasih sayang. Sedangkan ayah lebih sering keluar rumah, beraktivitas, bekerja, sehingga dia kurang mampu untuk merawat anak pada umur-umur di bawah 7 tahun. Sedangkan kalau anak sudah 7 tahun, maka tentu anak 7 tahun berbeda. Tidak harus selalu berada di sisi orang tuanya. Mulai sekolah, mulai berinteraksi dengan kawan di kompleksnya, bisa hidup dengan yang lain tanpa harus berada di sisi orang tuanya selalu. Sehingga ketika anak sudah mencapai umur 7 tahun, maka saat itu anak, seperti kata mu'allif, thumma yukhayyiru baina abawayhi. Kalau sudah umur 7 tahun, anak diberi pilihan, ditawari, apakah dia tetap ingin tinggal bersama ibunya, atau dia tinggal bersama ayahnya untuk dirawat oleh ayahnya, dicukupi oleh ayahnya, dididik oleh ayahnya. Fa'ayyuhum ikhtara sullima ilaih. Siapapun dari salah satu dari kedua orang tuanya yang dipilih oleh sang anak, maka anak tersebut diserahkan kepada orang tua yang merupakan pilihan sang anak. Kalau dia memilih untuk hidup bersama ayahnya, maka ibu tidak boleh melarang. Kalau dia lebih memilih untuk hidup bersama ibu, ayah tidak boleh melarang. Kenapa? Karena saat ini anak berada dalam kondisi dilematis. Dia tidak mungkin dibelah menjadi dua. Dia harus memilih. Kalau pilihan itu dikembalikan kepada ayah ataupun ibu, kemungkinan besar mereka akan centang berentang. Kemungkinan besarnya mereka tidak akan bisa kata sepakat. Karena itu pilihan itu dikembalikan kepada sang anak. Kepada siapa dia memilih? Lebih suka kepada ayah ataupun kepada ibu? Kalau itu telah ditetapkan oleh sang anak, maka orang tuanya tidak bisa menolak. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya di zaman Nabi SAW. Dan suaminya ingin merebut, ingin membawa anak tersebut. Karena dia berpikiran bahwa itu adalah anaknya. Dia akan menafkahi, nasabnya kepada dia akan mewarisi, sedangkan ibu, dia akan sibuk dengan urusan suami selanjutnya. Maka si ibu tidak bisa dipisahkan dengan anaknya yang masih kecil tersebut. Maka dia segera mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wa thadi lahu siqa wa hijri lahu hiwa, katanya. Ya Rasulullah, anakku ini, perutku adalah kantong di mana dia pernah meringkuk di dalamnya. Susuku adalah tempat dia minum, sumber dia minum, dan pangkuanku tempat dia selalu manjakan dirinya. Wa inna abah, dan ayahnya dia menceraikanku. Wa arada an yantazi'ahu minni, dan dia ingin merebut anak ini dariku. Faqala Rasulullah SAW, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Nabi menjelaskan, engkau lebih berhak untuk merawat anak tersebut selama engkau belum menikah dengan lelaki lain. Karena ketika engkau telah menikah dengan lelaki lain, engkau akan sibuk mengurusi suamimu, tidak akan mampu maksimal mengurusi anak.
Dan kalaupun engkau ingin maksimal ngurusi anak, maka akan potensi terjadi pertentangan antara hak suami dengan keinginan merawat anak. Dan potensi menimbulkan kecemburuan, potensi menimbulkan rusaknya keluarga kedua. Makanya kalau dia sudah menikah, maka suami lebih berhak untuk merawat sang anak. Karena suami atau ayah dalam hal ini lebih mampu. Karena seorang laki-laki tidak harus totalitas kepada istrinya. Bisa jadi dia punya lebih dari satu orang istri. Batasan hak istri adalah selama suami telah memberikan haknya, maka selesai. Sedangkan istri, dia harus betul-betul totalitas berbakti, taat kepada suaminya. Nah, penjelasan di atas sabda Nabi SAW malam tangkihi tersebut kemudian menjadi acuan, menjadi dasar pedoman para ulama untuk menyatakan selama wanita belum menikah kembali, maka dia berhak untuk merawat, dia lebih berhak untuk merawat anaknya sampai berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ya, karena 7 tahun itu biasanya umur yang sang anak sudah mulai bisa berpikir, anak mulai bisa diajak berkomunikasi, anak sudah memiliki keinginan. Karena itu dalam Islam, kalau anak sudah berumur 7 tahun, anak mulai diajari untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Diajari untuk sholat berjamaah. Diajari untuk keluar rumah agar berinteraksi dengan masyarakat luas. Yaitu ketika dia pergi ke masjid, dia berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan orang tua ayah dalam hal ini lebih mampu untuk menunaikan hal itu dibanding ibunya. Namun kalau ternyata sang anak karena sudah terlanjur terbiasa dengan ibu atau merasa ibunya lebih perhatian dibanding ayahnya, maka kembali kepada sang anak untuk memilih siapakah yang dia pilih. Nah, kalau ternyata kadangkala sebulan dia ingin bersama ibunya, bulan kedua dia ingin bersama ayahnya, maka itu pun kembali kepada pilihan sang anak. Pada bulan pertama dia ingin bersama ibunya, ternyata dia bosan, dia mungkin kurang nyaman, kurang maksimal mendapatkan hak-haknya, kurang maksimal mendapatkan nafkah, sedangkan dengan ayahnya lebih maksimal mendapatkan nafkah, dia ingin tinggal bersama ayahnya, maka ibu tidak boleh melarang. Karena ini adalah hak prerogatif anak untuk memilih dengan siapa dia tinggal. Karena dalam kondisi ini tidak lagi bisa diserahkan hak menentukan itu kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya centang berentang, orang tuanya telah berpisah. Maka ini dikembalikan kepada sang anak, sedangkan hak dan kewajiban anak dan juga hak serta kewajiban orang tua tidak berubah, masing-masing pada posisinya. Ayah wajib menafkahi semaksimal yang bisa dilakukan, ibu tetap wajib mendidiknya, merawatnya semaksimal yang bisa lakukan, tanpa terkurangi hanya gara-gara mereka bercerai. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.